Hi Smandos Pals. This is Osis Smandos and you're listening to Smandos Talk. Balik lagi nih bersama kita di Smandos Talk. Apa kabar semua? Semoga harinya menyenangkan dan thank you ya udah setia nungguin episode terbaru dari podcast kita. Halo semuanya. Halo Sabri. Oke, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita kedatangan teman-teman dari perwakilan dari divisi dari OSIS SMA Negeri 18 Makassar. Yang pertama ada dari Riva dari Sekbid 1, terus ada Nova dari Sekbid 5, dan ada Dila dari Sekbid 7, dan ada Faisa dari Sekbid 10. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa mulai pembahasannya di atau topiknya. Oke, mungkin bisa dulu dari Riva. Mungkin bisa perkenalkan dari divisi mana dan apa program-programnya. Baik, hai Smandos Pals. Perkenalkan, nama saya Muhammad Absalama Anda. Saya adalah perwakilan dari divisi 1 yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan hadirnya saya di sini untuk mewakili koordinator saya yang berkenan untuk hadir yaitu Kak Ilham, dan juga sebagai perwakilan dari teman saya Christian sebagai sesama anggota dari Sekbid 1. Dan untuk divisi Sekbid 1 itu kami memiliki program kerja yang tentu saja berhubungan erat dengan keagamaan sesuai dengan namanya, seperti memperingati Hari Besar Keagamaan dengan mengadakan pamflet untuk memperingati Hari Besar Keagamaan. Dan juga kami dari Sekbid 1 memiliki proker kedua yaitu Religion Festival atau biasa disingkat Rifest. Dan Rifest itu bisa dibilang adalah proker yang baru saja lahir di periode tahun 2022-2023 ini. Dan di Rifest juga ini kami tentu saja bekerja sama dengan berbagai isu keagamaan seperti Rohis dan Getsemani untuk rancangan acara ini. Oke, jadi lebih ke untuk meningkatkan toleransi ya. Ya, bisa. Oke. Selanjutnya mungkin bisa ke Novan, mungkin bisa menjelaskan program-programnya dari divisi mana dan mana. Hai Smandos Pals, perkenalkan nama saya Muhammad Noval Solihin, akrab disapa Noval. Halo Nova. Saya dari seksi bidang 5, Demokrasi, HAM, Pendidikan Politik, Kepekaan, Kesehatan, dan Toleransi Sosial. Saya di sini sebagai koordinator dan juga didampingi oleh seorang teman yaitu Intan Cahya Kirani. Untuk proker sendiri, saya mempunyai 2 proker dalam seksi bidang saya, yaitu Sehati atau Seminar HAM dan Toleransi, dan juga Go-Green. Dalam pemilihan proker itu pasti didasarkan pada sekbidnya atau divisinya. Untuk divisi saya sendiri itu berfokus pada hubungan antar manusia dan juga antar alam, ya, manusia ke alam, yang dimana kalau sekbid 1 itu dia hubungan dari manusia dengan Tuhannya, saya sekbid 5 hubungan dengan manusia dan juga hubungan dengan alam karena lingkungan hidup. Selanjutnya mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada Sabi. Oke, selanjutnya kita beralih ke Dila, yaitu dari Sekbid 7. Jadi mungkin bisa dijelaskan atau apa saja begitu programnya dari Sekbid 7. Hai Smandos Pals, perkenalkan nama saya Dinila Dinia Salsabila. Saya merupakan koordinator dari Sekbid 7 yaitu Komunitas Jasmani, Kesehatan, dan Gizi. Saya di sini mewakili kedua teman saya yaitu Adrian Farezi dan Putri Ramadhani. Untuk proker kami itu ada edukasi remaja yang dimana menjelaskan tentang nafsa dan pergaulan bebas serta zat adiktif lainnya. Program kami ini mengajak siswa-siswa SMA Negeri 18 Makassar untuk menghindari nafsa, pergaulan bebas serta zat adiktif lainnya. Untuk program kami sendiri hanya memiliki 1 program yang telah disepakati pada rapat kami. Dan sekian dari saya, mungkin bisa dijelaskan. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu dari Sekbid 10, mungkin bisa dijelaskan atau disampaikan mengenai program-programnya ke Smandos Pals. Oke, alright. Untuk kamu menjadi biasa, kalau kamu punya pilihan untuk menjadi luar biasa. Halo semua, di sini Faiza. Nah, saya merupakan perwakilan dari Sekbid ke-10, yaitu Komunikasi dalam Bahasa Inggris. Nah, dalam Sekbid 10 saya ditemani oleh 2 rekan yang luar biasa, yaitu yang pertama Kak Fahrizal dan yang kedua adalah Bernato. Nah, kami bertiga bekerjasama untuk merealisasikan 2 proker dari Sekbid 10. Nah, 2 prokernya itu yang pertama ada English Competition, disingkat sebagai ICO. Nah, ICO itu adalah sebuah kompetisi bahasa Inggris yang berniat dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan untuk berbahasa asing dari siswa-siswi SMA dari 18 Makassar. Nah, adapun mata lomba yang dipilih untuk dikompetisikan dalam kompetisi ICO yaitu speech atau pidato dalam bahasa Inggris. Nah, satu lagi program kami yaitu English Socialization atau dikenal sebagai Ingzation, disingkat begitu. Nah, Ingzation ini mempunyai 2 cabang. Yang pertama itu pengaplikasian
proker dari segbit kami. Nah, lalu proker yang kegiatan terakhir dari kami itu ink session yang kedua secara offline. Nah, kami bertiga sebagai anggota dari segbit 10 membuat sebuah mading yang memuat beberapa macam informasi mengenai pengetahuan bahasa Inggris. Jadi dimuat berbagai macam hal seperti grammar, penggunaan tense, dan pronunciation. Nah, lalu madingnya itu ditaruh di sebuah tempat yang strategis. Nah, lalu tempat yang dipilih itu adalah koridor. Koridornya itu yang sehari-harinya mustahil kalau tidak dilewati oleh siswa SMA Negeri 15 Makassar. Nah, jadi kalau misalnya ada siswa yang lewat dan lihat, ih ada mading, oh ternyata begitu penggunaan tense, ternyata ada yang begitu dalam bahasa Inggris. Jadi sambil gabut, sambil dapat pengetahuan yang baru, begitu. Udah sih, begitu aja. Dari keempat segbit yang sudah disampaikan mengenai prokernya dan lain-lainnya atau anggotanya begitu, keren-keren semua memang. Oke, selanjutnya kita mungkin bisa beralih ke topik selanjutnya, yaitu apa saja kendala mengenai proker-prokernya, yaitu misalnya dari kendala kepanitiaan dan lain-lain. Mungkin bisa dimulai dari Rifa, dari satu. Baik, untuk kendala dalam setiap kegiatan mungkin itu hal yang cukup normal ya, dan dapat ditemukan di berbagai kegiatan di suatu organisasi. Dan untuk terkhusus di visi saya itu, kendala yang sering kami alami dan perlu kami benahi ialah misinformasi, miskomunikasi, dan juga ketepatan waktu. Dan dari situ juga kami mempelajari bahwa dalam organisasi ini kita bukan cuma menjadi seorang pemimpin, tapi kita juga belajar. Kita belajar dalam melalui kesalahan, karena apalah gunanya belajar jika kamu tidak mengalami suatu kesalahan dan tidak belajar dari kesalahan tersebut. Dan mungkin itu saja dari saya. Oke, jadi mungkin lebih banyak kendalanya, tapi selagi kita kerjasama itu mungkin bisa kita lewati ya. Oke, selanjutnya mungkin kita beralih ke Noval, mungkin bisa dijelaskan atau bagaimana kendala-kendalanya ke semua. Baik, untuk kendala-kendala sendiri dalam berkegiatan kurang lebih pasti sama kayak Rifa. Dalam berkegiatan itu kita pasti ada yang namanya kendala atau hambatan yang didapat pas kita jalan, pas sebelum jalan, bahkan setelah kita jalankan program tersebut. Tapi saya juga setuju juga dengan Rifa yang dimana kalau setiap ada kesalahan dari atau kesalahan dari dalam pelaksanaan tersebut, kita belajar dari pelaksanaannya. Selanjutnya untuk kendala terkhusus pada seperti saya sendiri itu ada terbagi menjadi 3 bagian. Pertama itu sebelum saat pelaksanaan dan setelah pelaksanaan. Pada sebelum pelaksanaan ini, pertama segbit saya itu demokrasi, HAM, pendidikan politik, kepekaan, kesehatan, toleransi sosial, dan lingkungan hidup. Itu namanya juga panjang dan pastinya mungkin kalau dipikir langsung itu tanggung jawabnya juga besar karena banyak dia tanggung. Nah, itu yang membuat saya berpikir apa yang saya bikin proker buat supaya ini terlaksana demokrasi yang baik, pelaksanaan atau pendirian HAM yang baik, bagaimana ini siswa 18 bisa peka sama sekitarnya. Nah, selain itu saya pernah ada kayak berpikir bikin proker upgrading. Nah, tapi kebetulan juga di masa kepengurusan 2022-2023 ini ada yang dinamakan MPK. Jadi mulai ada MPK. Nah, dimana mungkin ada beberapa proker saya yang malah masuk ke MPK karena memang juga tugasnya lebih ke MPK sih. Nah, itu sebelum. Nah, saat pelaksanaan sendiri ada yang sebelum pelaksanaan prokernya itu ada kayak pertama itu untuk cari pematerinya, bagaimana saya bisa mencari pematerinya dan perlengkapannya yang mungkin itu menjadi hambatan dan memang harus diselesaikan. Dan kebetulan juga pas pelaksanaan proker saya ada yang kurang bisa hadir atau tidak bisa hadir 100% dalam pelaksanaan saya karena kebetulan saat itu saya dalam masa pelatihan Paskibraka 2023. Jadi itu juga hambatan saya dalam melaksanakan proker saya, bagaimana saya harus selalu berkomunikasi dengan Intan tentang pelaksanaan proker saya dan juga kebetulan dengan Ila karena pada program kerja sehati itu dia juga berjalanan dengan prokernya Ila. Jadi harus selalu terjalin komunikasi yang baik. Selanjutnya juga ada yang namanya Go Green. Untuk Go Green itu kan dia ini per kelas dan dia harus mengadakan dan menyediakan tumbuhan di tiap-tiap kelas dan tentunya ini yaitu pakai biaya. Kecuali mungkin kalau ada yang punya tumbuhan dari rumahnya itu dia kembang biakan. Itulah yang jadi kendala karena harus ada uang keluar. Jadi bagaimana saya harus meyakinkan tiap-tiap kelas itu untuk menyumbangkan tumbuhan untuk disisipkan
disimpan atau dirawat di depan kelasnya. Selanjutnya itu pasca pelaksanaan. Pasca pelaksanaan ini kendalanya terkhusus pada dampaknya saya melaksanakan program tersebut, apakah itu efektif atau tidak, apakah itu memang terlaksanakan dengan baik atau tidak, karena kebetulan juga program saya itu cuma 2, jadi harus memang berjalan dengan baik sehingga itu yang tadi banyak tanggung jawabnya bisa terpenuhi. Mulai dari sehati yang itu, apakah siswa 18 Makassar ini dia sudah tahu tentang apa itu HAM, sudah itu, dan Go Green bagaimana, apakah tiap-tiap kelas itu bisa merawat tumbuhannya dengan baik atau malah dia telantarkan. Mungkin itu hambatan-hambatan terkhusus saya pada seksi bidang saya. Saya kembalikan ke Persatri. Oke, jadi lumayan banyak kendalanya dari Iya. sebelum, pas pelaksanaan dan Sudah. sesudah pelaksanaan. Nah, mungkin kita beralih ke Nila, bisa jelaskan mengenai kendala dari Untuk kendala dari program kami sendiri itu, kami mengalami kesulitan dalam mencari materi. Namun berkat bantuan dari kakak-kakak serta keluarga saya sendiri, kami dapat menemukan materi yang cocok untuk program kami, sehingga kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Tidak lupa juga kami berkomunikasi dengan Noval, walaupun dia mengikuti pelatihan, tapi komunikasi kami tetap terjalin untuk melancarkan kegiatan tersebut. Mungkin kendala dari program kami hanya itu. Saya kembali ke sana. berarti berkaitan ya sama programnya Nova. Oke. Selanjutnya kita beralih ke Maisa dari Sekbid 10. Mungkin bisa dijelaskan atau dipaparkan mengenai kendala-kendalanya dalam mengerjakan program. Oke, jadi kan setiap segmen itu mengalami kendalanya tersendiri untuk menjalankan programnya. Dan beberapa di antara tadi yang sudah disebut oleh teman-teman kan dari Riva, dari Nova, dari Nila juga saya alami. Tapi untuk yang saya sangat alami secara nyata dalam menjalankan amanah saya sebagai koordinator dari segmen 10 yaitu pertama, keraguan dari diri sendiri yang sebenarnya itu sudah ada dari awal waktu ketika saya secara tidak disangka ditunjuk sebagai koordinator, di mana dalam tim saya itu, tim segmen saya ada satu orang yang berada pada tingkat di atas saya yang lebih tua daripada saya. Jadi saya berpikir itu bukan berarti kemampuan saya lebih tinggi, tetapi mungkin ada yang dipertimbangkan dari kakak-kakak pengurus inti, dan dari hal itu saya tidak berniat untuk menyediakan amanah yang telah diberikan. Maka saya berusaha bagaimana caranya agar English Socialization dan English Competition dapat berjalan dengan lancar, dengan sukses, meskipun dengan berbagai kendala yang dialami seperti kadang mengalami kesusahan dalam menjangkau dua teman saya, Bernardo dan Kak Rizal, karena sebenarnya ini segmen 10 tiga anggota itu sama-sama sibuk, tiga anggota itu sama-sama sering tidak pegang HP, lagi ada kegiatannya, lagi ada halangannya, jadi sering harus menemukan waktu memang untuk berdiskusi, dan mana kelasnya lagi berjauhan. Nah, lalu tapi dengan hal itu pasti akan terjalani dengan cara misalnya kalau malam saya chat, terus habis itu mungkin besoknya baru direspon, tapi tetap terjangkau, tetap bisa dijalin komunikasinya secara lancar walaupun dengan sedikit kendala dalam bagian komunikasi tersebut. Nah, lalu selain itu juga ada saat-saat dimana saya merasa berhasil jika ini dalam menjalankan program saya. Soalnya salah satunya itu kan ada English Competition dengan mata lomba speech yang nebeng dengan salah satu program dari segmen lain, Pusaka. Nah, speech itu sebuah mata lomba yang kan pastinya membutuhkan berbagai peserta dan butuh juri juga. Nah, itu pemikirannya saya waktu itu bagaimana caranya agar siswa bisa tertarik untuk mengikuti kompetisi. Padahal yang kompetisi speech itu kan menggunakan bahasa asing, dan saya takutnya kayak mikir nanti kalau kalah pamor dengan lomba-lomba lainnya yang di situ ada yang lebih seru lagi. Jadi tapi pada akhirnya English Competition memiliki sekitar 20-an peserta, yang itu artinya program saya tersebut, program kami dari segmen 10 bisa dinyatakan sebagai berhasil dan sukses. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Terus juga dalam kan tadi sudah saya beritahukan tentang sebelum menjalankan proker, kemudian setelah menjalankan proker. Nah, English Competition itu memiliki 3 penanggung jawab yang kami dari OSIS membuat menjalin kerjasama dengan sebuah eskul, yaitu Eskul English Club SMA dari 18 Makassar. Nah, nama PJ-nya itu Kak Natasha dan Kak Caca yang sama-sama juga berada di tingkat di atas saya. Jadi saya berusaha untuk berkoordinasi untuk bagaimana caranya kompetisi ini speech bisa berjalan dengan lancar, dengan sukses, dengan 2 orang yang lebih tua daripada saya, tanpa mengurangi rasa hormat, dan dengan pokoknya kerjasama. Tapi dan kemudian untuk halawan atau kendala di bagian akhir ketika bagian finishing atau setelah selesai program saya, kan sekarang sudah akhir periode dan mendekati LPJ. Nah, itu saya berpikirnya apa yang dirasakan oleh anggota saya selama saya menjadi koordinator, dan apa yang dirasakan oleh siswa-siswi SMA Negeri 18 Makassar dalam periode 1 tahun ini sebagai saya
menjabat sebagai koordinator Segbit 10. Mungkin ada yang kecewa, mungkin juga ada yang bilang ya be aja gitu. Itu yang saya takutkan, tapi sekali lagi saya berpikir kalau begitu saya meragukan diri saya dalam sebuah organisasi, itu artinya sama saja dengan saya meragukan kinerja dari teman-teman saya. Masa saya tidak yakin dengan teman-teman saya sendiri? Ya, betul? Betul. Jadi, intinya dalam organisasi itu saya belajar kalau tidak ada sesuatu pun yang dilakukan secara sendiri. Jadi kalau misalnya gagal bersama-sama, dan kalau berhasil itu keberhasilannya juga milik bersama. Dan dalam organisasi itu ada impian yang dikejar, mungkin ada secara individu, mungkin ada secara bersama, tetapi pada intinya dan pada akhirnya saya merasa bahwa impian tersebut telah tercapai dengan berhasilnya program kami dari Segbit 10. Dan sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan karena sekarang ini Kak Rizal dan Kak Bernardo sedang tidak dapat hadir di sini, jadi saya menyampaikan kabar sapaan kepada teman-teman Smandel Talk mewakili mereka berdua. Halo Smandel Pals. Oke, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai koordinator dari Segbit 10 komunikasi dalam bahasa Inggris. Oh iya, dan bisa saya sampaikan satu lagi quote of the day. Quote of the day itu yang sudah saya sebutkan tadi di awal dan saya sebutkan lagi di akhir. Untuk apa menjadi biasa ketika kamu punya kemampuan untuk menjadi luar biasa. Oke, dari keempat teman-teman dari perwakilan dari divisi sudah kita dengarkan dari penjelasannya, dari ceritanya mengenai kerjasama itu sangat penting untuk menciptakan suatu kepanitiaan yang lebih baik. Nah, karena organisasi yang memiliki pemerintahan itu suatu bentuk persekutuan antara dua orang lebih yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu, yang dimana kita harus mencapai kerjasama bersama untuk mencari suatu kekuatan atau kekuatan untuk menciptakan organisasi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih banyak untuk semuanya dari perwakilan dari divisi-divisi. Oke, udah berbagi ceritanya mengenai kendalanya, apa saja yang di divisinya dan lain-lain. Wah, gak terasa nih Smandel Pals, kita udah sampai di penghujung episode. Dan setelah mendengar cerita dari OSIS kepengurusan kami, kita bisa menarik kesimpulan bahwa suatu organisasi tentu saja memiliki banyak sekali kendala. Namun, bagaimana caranya agar kendala ini jangan sampai menjadi penghalang dalam berjalannya suatu kepengurusan. Karena itu, kita harus saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk mencapai suatu organisasi yang lebih baik. Ya, untuk episode kali ini, terima kasih banyak telah mendengarkan podcast kami dari awal sampai akhir. Stay tune untuk episode selanjutnya yang akan datang di kepengurusan selanjutnya. Kami OSIS periode 2022-2023 pamit undur diri dan see you next time, Smandel Pals.